kasih saya mengundang Kakak Seli Aryani sebagai narasumber kita, juga sebagai editor dan juga penulis di tabloid Jubli. Silakan Kakak Seli. Yang kedua, dengan kasih juga saya mengundang kakak terkasih, Kakak Eka Roberta Ia, sarjana teknik, ia sebagai perempuan pengusaha dan konsultan di Provinsi Papua Tengah. Yang ketiga, dengan kasih yang kami kasihi dan kami cintai, kakak atau mama Hana Herlina Kotogi yang akan mewakili mama-mama pasar. Dan yang terkasih adik paling cantik, Lince, yang akan mewakili dari Solidaritas Perempuan Bersatu. Silakan selamat datang. Selamat sore dan selamat datang. Jadi selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk mungkin kalau ada yang kurang dari saya, untuk mereka memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Silakan. Nama sudah disebut. Saya sapa dengan bahasa Melayu. Koya yang kamu. Selamat Hari Perempuan. Saya ketua mama-mama jualan di pasar yang sudah mengundang saya berterima kasih untuk waktu, kesempatan yang sudah diundang. Saya sudah berkeluarga, anak 3, tapi 2 sudah meninggal, 1 ada anak angkat saya, dan saya masih nganggur, tapi saya punya penghasilan. Untuk penjelasan lebih lanjut itu pasti banyak yang sudah kenal. Yang unik sekali, perempuan itu semua sangat unik. Itu saja mungkin dari penjelasan perkenalan saya. Terserah kalau misalnya mau masa nyamannya bagaimana, pakai saya itu sudah. Terus kalau untuk masa perkenalan dulu ya, pertama kakak kalau ada kakak ada 5, kakak anak kedua. Terus kalau kakak punya mama suster, kakak punya bapak diakon, kakak sudah berkeluarga, cuman sampai sekarang ini Tuhan belum berkenan memberikan kakak anak. Begitu. Terus kakak bergerak di dunia konstruksi ini dari tahun 2010. Kakak kuliah 2006, kakak lulus 2010. Setelah kakak lulus, kakak bergerak di dunia konstruksi terus sampai saat ini. Terus apa lagi untuk perkenalannya? Sementara ini kakak sudah punya perusahaan, kakak sudah punya perusahaan konstruksi 1 sama konsultan 1. Tapi sementara masih CV. Kakak berharap pada
akhirnya berdoa juga untuk kedepannya bisa jadi PT. Amin. Mungkin itu saja untuk perkenalannya. Nanti lebih lanjut sebentar kita sharing sama-sama ya. Saya serahkan ke Rombongan yang cantik. Selamat sore untuk kita semuanya. Mungkin perkenalan tadi sudah disampaikan oleh moderator. Mungkin yang lebih jelas, nama saya Lice, marga saya Kego. Saya seorang mahasiswi, jadi sebenarnya profesi saya mahasiswi saja gitu. Kalau aktivitas saya sehari-hari selain menjadi seorang mahasiswi, saya juga biasanya bergerak bersama dengan kawan-kawan di dalam isu lingkungan, sama-sama kawan-kawan dari Grand Papua. Cuma selain di Grand Papua untuk isu lingkungan, saya juga biasa fokus ke isu-isu tentang perempuan, lebih khususnya mengangkat tentang persoalan isu perempuan Papua. Dan kalau kita yang biasa menjadi mahasiswa di luar, kita biasanya menjadi perpanjangan untuk informasi yang memang tidak bisa diterima oleh kawan-kawan lain yang di luar Papua, ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu kalau untuk perkenalan diri. Saya nama Lince Kego. Kalau dari keluarga, saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan kebetulan satu adik saya telah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi tinggal saya sendiri dan satu-satunya. Mungkin itu dulu untuk penyampaian saya dan perkenalan saya. Terima kasih. Selamat sore. Saya mau bilang koyak gitu ya, tapi bagaimana ya? Tidak mau berandai-andai, bukan saya punya bahasa gitu. Jadi mau mengeluarkan itu nanti tahu itu saya jangan mau pakai itu, karena saya punya bahasa sendiri saja yang asal saya tidak tahu lagi. Saya dari Aceh, lahir besar di Aceh, menempuh studi di Jakarta dan di Bandung. Kemudian saya bergabung sama Jubi itu tahun 2016. Mungkin saya paling tua di sini sepertinya kalau dari usia kelahiran. 2016 saya bergabung di Jubi sampai sekarang. Tetapi saya rasa menjatuhkan profesi sebagai penulis itu sudah malu, karena sudah tidak menulis dengan produktif lagi. Walaupun masih mengeditori, tetapi tidak punya produk jurnalisme lagi sebenarnya. Jadi itu sudah karena secara profesi masih ya ditulislah demikian. Ini pengalaman pertama saya tampil kembali. Saya malu sewaktu Roberta minta saya jadi narasumber. Saya bilang, aduh, kenapa saya? Selama ini setelah saya menikah, saya tidak ketika teman-teman atau siapapun meminta saya menjadi narasumber, saya selalu bertanya kenapa saya. Karena praktis setelah menikah, eksistensi publik saya itu berkurang. Keinginan tidak berkurang, tapi berkurang dia punya waktu. Jadi saya selalu menghindar untuk menjadi narasumber. Sekarang saya berani, karena sepertinya saya sudah akan punya waktu lagi, anak-anak sudah mulai tumbuh begitu. Jadi saya terima kasih sama Berta dan teman-teman mau mempercayakan saya, walaupun dari awal saya bilang dari awal saya tidak akan bicara tentang teman-teman perempuan Papua. Saya akan berbagi hal-hal lain yang mungkin saya ketahui. Saya anak 2, itu foto Berta suruh pilih mau pakai foto yang mana. Saya bilang sudah pakai foto itu karena bagi pribadi ya, semacam titik balik gitu. Mungkin teman-teman perempuan yang sudah mengalami itu paham konteksnya gitu, bagaimana memilih pernikahan itu satu hal, tapi memiliki anak khususnya itu adalah hal yang sangat semacam titik balik bagi hidup perempuan. Jadi saya bangga sebetulnya. Walaupun nanti kalau kata anak-anak ya, foto anak dipajang gitu. Tidak boleh pajang foto anak. Saya belum sampai dalam diskursus itu, jadi castingan sudah saya pakai. Itu saja dulu, terima kasih teman-teman. Karena KKIK bilang bukan laki-laki saja yang bisa, kita perempuan juga bisa begitu. Apalagi perempuan Papua. Nah itu sudah sangat luar biasa sekali. Begitu juga dengan Kakak Seli. Jurnalis itu biasanya dominan itu laki-laki, dan perempuan kalau ketika jadi jurnalis itu memang pilihan yang sangat sulit, karena kalau jadi jurnalis itu lebih banyak waktu
ketika kita berumah tangga mungkin kita dituntut juga untuk harus membagi waktu. Jadi Kakak Seli nanti share atau cerita soal bagaimana Kakak Seli jadi jurnalis tapi juga jadi mama bagi anak-anak di rumah. Nanti untuk Kakak Hana juga cerita dengan kita bagaimana mama-mama pasar ini mereka berjuang mempertahankan hidup di tengah-tengah kehidupan yang keras ya kalau kita mau bilang. Terus bagaimana mereka mama-mama pasar ini juga berjuang untuk kita anak-anak, bagaimana kita mereka terus menginspirasi kita supaya merasa dikasih bilang hebat dan kuat itu susah. Padahal ada pekerjaan yang situ, yaitu internet soal rumah tangga. Mungkin saya tidak bisa terbatas berbicara soal itu, karena sebelum menjadi rumah tangga saya hampir 12 tahun saya aktif di organisasi perempuan sebetulnya, namanya Perempuan Mahasiswa Jakarta waktu itu. Kemudian setelah di organisasi perempuan saya ikut melakukan solidaritas kemudian untuk anak-anak Papua sebelum saya menjadi jurnalis. Nah, ketika menjadi jurnalis harus berhenti gitu. Secara profesi jurnalis itu tidak boleh menjadi yang lain sebagai profesionalitas kerja begitu, sehingga wujud solidaritas saya wujudkan lewat menulis itu gitu. Nah, jadi sejak itulah kayak apa ya, semacam aktivisme di jalanan itu berhenti juga. Nah, jadi sebelum pun menikah, sebelum rumah tangga pun sudah harus memilih seperti itu. Jadi ada pengalaman sebetulnya yang bisa saya bagi juga dalam hal wacana tentang soal-soal perempuan ini. Kita punya tema kesetaraan gender di dunia kerja atau profesi dan situasi perempuan Papua pada umumnya. Teman-teman perempuan Papua nanti akan bicara soal situasi perempuan Papua pada umumnya. Tapi saya ingin menghantarkan diskusi ini itu dengan tentang hak. Jadi ketika teman-teman mungkin memilih judul kesetaraan gender, artinya kan pertanyaannya kenapa harus ada kesetaraan gender? Kenapa memilih tema kesetaraan gender? Apakah belum setara atau apakah harus setara? Begitu pertanyaan-pertanyaannya. Buat hasilnya lebih enak kan? Ya dari kalau teman-teman kuliah, kita sekolah, apa itu HAM? Apa itu hak? Hak itu adalah yang melekat diberikan oleh Tuhan. Ya, itu benar. Kau lahir sebagai manusia, maka kau punya hak, sudah ada perangkat. Tetapi siapa yang merumuskan hal itu? Apakah dia tahu dia punya hak? Apakah Tuhan kasih tahu dia? Kan tidak. Mungkin ada di Alkitab, ada di Al-Quran. Kalau dia tidak baca, kalau dia tidak diberitahu, tidak tahu juga. Nah, jadi hak ini tidak pasif diberikan Tuhan maka selesai. Tetapi ada unsur hak di mana setelah melekat, ia harus diperoleh. Sebelum diperoleh, ia harus diketahui. Ketahui nomor 1, peroleh nomor 2. Setelah ketahui, bagaimana memperoleh? Memperoleh itu tidak gampang. Minta dikasih, puji Tuhan. Tidak dikasih, bisa diam atau marah, atau berkelahi, atau demo. Itu saja sebenarnya simpel. Atau menangis-nangis darah. Tidak dikasih, atau ya sudah terima, sudah Tuhan, semoga saya kuat. Tapi artinya ada di Jadi ketika engkau punya suami kepada anak muda, engkau punya pacar diambil dari teman itu sebangku SMP atau SMA atau kuliah, itu engkau punya fokus itu hanya mencari yang engkau punya profesi itu dulu. Laki-laki itu kecil, katakan dalam Anda punya dirimu, laki-laki itu kecil. Laki-laki itu tidak, kita harus memandang dia itu dengan mata sebelah. Kalau perempuan yang dia sudah pacar, itu jangan teman, tidak boleh. Karena kelemahan kami sukunya itu di situ. Dia sudah bisa punya paten, semuanya itu akan lemah. Kebencian itu membuat semuanya
profesi di dunia bisnis, dan engkau akan direndahkan ketika engkau menjadi orang atau temanmu, karena laki-laki itu hanya mendatangkan emosi kita, kemajuan kita, itu dia akan membatalkan segalanya. Iya. Untuk mencapai profesi itu butuh kesabaran juga saat memulai bisnis. Iya, butuh kesabaran, kemudian harus fokus, kemudian pertama itu minta hikmat sama Tuhan. Iya. Jadi ketika engkau sudah lebih maju dan lebih maju itu, engkau juga akan dikenal oleh banyak orang. Di situ untuk anak muda harus jaga, karena godaan itu selalu ada. Ada jodoh yang dia akan datang, tapi dia akan merampas segalanya. Engkau sudah capai, dia akan rampas dan bawa lari, dan engkau akan mulai dari nol. Dan ketika engkau fokus untuk mencapai salah satu profesi, untuk jualan, sama lu kalau kau jualan, buat apa kok jualan? Biasa kan begitu dari depan. Iya. Coba tuh waktu kau sama atau suami atau apa, biasa begitu. Jadi kalau kami anak-anak, mungkin anak-anak muda ini itu lebih pas di waktu engkau masih nona-nona, singer, itu pas. Karena engkau juga akan membuka lapangan kerja untuk orang lain. Ketika engkau membuka lapangan kerja untuk orang lain, engkau juga akan membuka berkat-berkat orang lain, barang untuk jualan. Sama lu kalau kau jualan, buat apa kok jualan? Biasa kan begitu dari depan. Iya. Coba tuh waktu kau sama atau suami atau apa, biasa begitu. Jadi kalau kami anak-anak, mungkin anak-anak muda ini itu lebih pas di waktu engkau masih nona-nona, singer, itu pas. Karena engkau juga akan membuka lapangan kerja untuk orang lain. Ketika engkau membuka lapangan kerja untuk orang lain, engkau juga akan membuka berkat-berkat orang lain. Perempuan seperti yang tadi sudah diberikan kesempatan oleh moderator, di sini saya akan jelaskan sedikit saja mengenai kenapa sampai kita harus memperingati Hari Perempuan Internasional. Kalau kita lihat kembali ke sejarah kenapa sampai Hari Internasional ini bisa ada, berarti kita lihat siapa atau aktor yang bisa membuat kita memperingati Hari Internasional, Hari Perempuan Internasional. Kita lihat di tahun 1911, kemudian ada perempuan-perempuan buruh yang kemudian tidak memiliki upah yang sama atau upah yang setara dengan kawan-kawan laki-laki yang buruh juga. Kemudian mereka berpikir, mereka mengorganisasikan diri atau mereka membuat diskusi seperti yang sekarang sedang kita laksanakan ini. Mereka menginginkan suatu perubahan bahwa kenapa kita punya upah harus beda sama kawan-kawan yang laki-laki. Padahal kita adalah sama-sama memiliki hak sebagai manusia, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Seri. Ketika mereka menyadari itu, mereka mulai mengorganisir diri, ikut berorganisasi, kemudian berjuang untuk membawa perubahan bahwa oke, kita punya upah harus sama, kita punya hak untuk semua hak yang memang wajib kita terima sebagai perempuan pun harus sama dan setara dengan laki-laki. Karena itu kenapa sampai nanti ada banyak sekali demonstran-demonstran perempuan. Kalau kita lihat apakah sejarah Perempuan Internasional MND ini, dia ada kaitannya dengan orang-orang yang mungkin duduk di kursi-kursi tinggi, tidak. Mereka datang dari kalangan perempuan. Kita perjuangkan itu bukan soal
laki-laki dan perempuannya, tapi bagaimana kita mendapati hak-hak yang sama dalam pekerjaan, di rumah, dan pokoknya di tempat-tempat di mana kita berada. Dan kita semua sudah sedikit dibuka-buka cakrawala pemikiran kita. Jadi saya pikir mungkin ada yang gelisah depan teganya coba buka sesi tanya jawab kan, setelah membuka sesi tanya jawab, jadi kita punya diskusi topik di sore hari ini sampai di sini saja, tidak ada sesi tanya jawab. Oh iya. Saya hanya mau mengusulkan bahwa ini luar biasa kegiatan yang bagus. Nah, usulan saya adalah kita tuh melibatkan semua bagian dalam hal ini pemerintah, LSM, tokoh perempuan untuk berbicara soal kesetaraan gender ini. Memang sangat perlu sekali. Itu kita penanaman itu mulai dari keluarga kita. Bagaimana orang tua itu memberikan ruang kepada anak laki-laki dan perempuan itu sama-sama berkembang. Jangan memberi perhatian itu hanya kepada laki-laki saja karena pikir nanti laki-laki ini menerus keturunan, begitu loh. Dan pemahaman-pemahaman yang sederhana seperti itu harus ditanamkan dalam diri keluarga, pasangan-pasangan muda yang memulai hidup berkeluarga. Dengan tidak boleh membedakan jenis kelamin tadi, yang laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh sama sekali kalau dalam menerapkan kesetaraan gender ini. Saya bicara ini karena saya juga punya pengalaman sebagai pengurus gender di Jakarta, kita berada di sana. Jadi penerapan yang sederhana ini perlu dibuat dalam keluarga kita. Terus juga komunikasi antara bapak dengan mama itu tuh harus berjalan, sehingga macam tadi kita bilang pekerjaan rumah tangga itu bukan hanya melulu ibu-ibu saja yang kerja, bapak juga harus kerja. Nah, dan itu perlu komunikasi. Nah, perlu bicara bapak dan bapak, saya ini cuci piring, bapak bantu saya ini buat gendong anak kan misalnya. Misalnya bapak, ibu yang cuci pakaian, bapak bantu bilas misalnya. Hal-hal seperti itu, sehingga pengurangan dari sisi itu sudah mulai nampak. Dan itu nanti juga perubahan itu juga akan berubah. Misalnya di tingkat kantor lah, atau di pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan itu penanaman itu mulai dari keluarga kita masing-masing, sehingga berkuranglah ketidakadilan gender ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya juga baru sedikit menjelaskan tadi soal ketidaksetaraan gender itu dalam hal apa saja. Tadi memang sudah disinggung sedikit ya, dijelaskan detailnya dalam kehidupan keluarga kita atau kehidupan masyarakat kita, khususnya di Papua ini. Nah, itu jadi itu usul saya saat. Terus dan tadi saya hanya menghimbau tadi mari kita memberi ruang, baik misalnya dalam diskusi kita ini, mama, ibu-ibu kalau ada ide, gagasan bicara, jangan diam-diam saja. Misalnya nanti bapak-bapak yang mendominasi kita, kan? Jadi bapak-bapak juga kalau tidak perlu bersuara juga. Oh, ibu-ibu dulu kak, sekarang kesempatan berbicara. Jangan hanya kami bapak-bapak saja, misalnya kan begitu. Jadi dalam hal-hal itu juga perlu kita tingkatkan itu. Tingkat desa, distrik, kecamatan dan sebagainya. Yang lebih lagi pada momen-momen yang lebih besar. Karena kita ini sudah masuk di provinsi ya. Jadi ruang diskusi seperti ini harus tetap dibangun. Baik di tingkat desa, di kelurahan, di distrik dan sebagainya sampai ke tingkat provinsi. Itu saya kira dari saya. Terima kasih saya. Ketemu juga. Dan kita juga sudah ketemu kemarin dinas pemberdayaan perempuan di kabupaten dan sudah mencoba menghubungi beberapa perempuan yang memang sedang duduk di birokrasi, misalnya Sekda Kabupaten Dugiai, terus PJ Bupati Paniai. Kita sudah mencoba untuk menghubungi mereka, bahkan datangi mereka. Tapi responnya kalau untuk Sekda kebetulan beliau lagi berada di luar dan mohon maaf karena tidak bisa hadir. Dan ketika kita mendatangi
responnya itu kurang bagus. Maksudnya kayak berkomunikasi dengan kita saja kurang bagus begitu, apalagi kita mau sampaikan kalau kita kesini untuk mungkin ibu jadi pemateri atau apa, itu kita sudah sampaikan juga, cuma responnya memang kurang komunikatif juga dengan kita, karena ketika kita berbicara dengan beliau justru beliau melihatnya tempat lain kayak gitu. Jadi mungkin ini kayak birokrasi ini juga mungkin kita harus buat penyadaran tersendiri untuk dorang juga. Tapi ke depan kita berharap memang diskusi-diskusi seperti ini terbuka untuk umum dan melibatkan semua pihak. Oke, terima kasih Kak dan kawan-kawan. Bagaimana penting kita masuk ke sesi tanya jawab? Waktunya saya berbangga dan berterima kasih kepada keempat narasumber. Perkenalkan, nama saya Diti Jepigori. Di kemampuan waktu kita, apalagi kalau kita kenal. Nah kalau kenal kan lebih ini lagi tuh, sayang gitu karena kita kenal gitu. Nah kita punya otoritas yang besar nih. Atau bahkan kalau kita tuh apa yang bisa saya bantu. Tapi pesan, jangan takut sekali-sekali itu. Mentor itu teman-teman saya kayak mohon, khususnya kita di Papua sini. Itu bukan menyelesaikan masalah, dia membuat masalah-masalah baru. Justru itu tidak membuat kita jadi tegang. Kalau bicara kembali ke tadi itu, ketika tegang itu kita bertemu dengan kita punya sumber masalah. Kecuali dia sudah membakar kita nggak ketemu. Tapi kalau ada masalah cemburu apa segala, kita bicara. Kita juga harus mendengarkan laki-laki. Bagi orang yang merasa jago, perempuan-perempuan yang jago mendengarkan laki-laki itu bicara-bicara remeh-temeh, kadang kita merasa apa sih ini? Tapi itu kenyataan. Itu kita saudara, kita berteman dekat, kita bersuami. Kita belajar mendengarkan. Di situ kita dapat banyak hal, kita dapatkan cara tadi. Daripada kita buat-buat di Facebook sudah dapat like, habis itu kita tetap harus menyelesaikan masalah sama dia kok. Iya tuh. Dan jadi ketika kita berhadapan dengan sumber masalah itu justru kenapa kita banyak masalah. Selalu berhadapan dan menyelesaikan masalah itu menambah kita punya kapasitas. Jadi teman-teman perempuan bukan dengan takut, tidak apa-apa takut. Cari energi, kumpulkan keberanian untuk berhadapan dengan kita punya masalah. Pelan. Nah, apa lebih baik tulisannya buku harian daripada di sekarang. Kemampuan waktu kita, apalagi kalau kita kenal. Nah kalau kenal kan lebih ini lagi tuh, sayang gitu karena kita kenal gitu. Nah kita punya otoritas yang besar nih. Atau bahkan kalau kita tuh apa yang bisa saya bantu. Tapi pesan, jangan takut sekali-sekali itu. Mentor itu teman-teman saya kayak mohon, khususnya kita di Papua sini. Itu bukan menyelesaikan masalah, dia membuat masalah-masalah baru. Justru itu tidak membuat kita jadi tegang. Kalau bicara kembali ke tadi itu, ketika tegang itu kita bertemu dengan kita punya sumber masalah. Kecuali dia sudah membakar kita nggak ketemu. Tapi kalau ada masalah cemburu apa segala, kita bicara. Kita juga harus mendengarkan laki-laki. Bagi orang yang merasa jago, perempuan-perempuan yang jago mendengarkan laki-laki itu bicara-bicara remeh-temeh, kadang kita merasa apa sih ini? Tapi itu kenyataan. Itu kita saudara, kita berteman dekat, kita bersuami. Kita belajar mendengarkan. Di situ kita dapat banyak hal, kita dapatkan cara tadi. Daripada kita buat-buat di Facebook sudah dapat like, habis itu kita tetap harus menyelesaikan masalah sama dia kok. Iya tuh. Dan jadi ketika kita berhadapan dengan sumber masalah itu justru kenapa kita banyak masalah. Selalu berhadapan dan menyelesaikan masalah itu menambah kita punya kapasitas. Jadi teman-teman perempuan bukan dengan takut, tidak apa-apa takut. Cari energi, kumpulkan keberanian untuk berhadapan